Bu Leli dinas mana Bu kemarin? BNN, Pak. BNN BNN, Provinsi. provinsi. Pak Fri Musandi, di mana dinas Pak? Siapa di KPLP, Pak? Tanjung Pinang. KPLP. Nah, Pak Endigo, Ya Pak, dinas mana Pak kerja? kerja di PT swasta Pak. Swasta. Ya, Swasta bagi swasta. Ya, sangat erat market urusan dengan marketing. Ya. Nah, pasar, market itu macam-macam. Macam-macam jenisnya. Artinya begini, macam-macam isinya. Kalau kayak anggaplah ya, anggaplah saya anggap pasar, misalnya contoh ya, sederhana ya, yang sederhana aja. Anggaplah kelas ini sebuah market, pasar kelas ini. Ketika kita bagi pasar ini berdasarkan segmen segmen jenis kelamin, kita akan ketemukan dua segmen. Betul nggak nih? Apa segmennya, Bu Leli? Eh, Laki-laki dan perempuan, Pak. Wah, benar sekali, tepat. Ketika pasar ini kita anggap sebuah market ini, kelas ini sebagai pasar, kita bagi segmen jenis kelamin, ketemu dia dua, pria dan wanita. Nah, oke. Nah, ketika kita bicara eh, oke. Setelah itu memilih targetnya. Setelah dibagi-bagi, dipilih targetnya. Nah, karena saya tukang kacamata, karena saya produsen kacamata, karena saya produksi kacamata, target saya adalah yang berkacamata. Yang tidak berkacamata tidak menjadi target saya. Nah, kayak gitu. Pakaian perempuan muslim misalnya, pakai jilbab apa. Ya target saya yang memakai jilbab. Saya nggak akan tawarkan ke bapak-bapak, Pak, targetnya mungkin dia punya istri di rumah, iya. Tapi target utama saya adalah ibu-ibu yang berjilbab. Karena saya adalah produsen pakaian muslim. Nah, itu contoh aja contoh. Ya. Target setelah kita bagi segmennya, kita tentukan targetnya yang mana. Kenapa harus lakukan seperti itu, Pak? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Kenapa harus seperti itu? Karena kenapa? Karena sumber daya yang terbatas, jawaban yang paling utama. Ya. Jadi jangan lupa kalau ujian. Kenapa harus dilakukan segmentasi dan target marketing? Karena sumber daya yang terbatas. Sumber daya apa yang terbatas? Anggaran, dana. Tidak ada perusahaan di dunia ini yang punya dana unlimited. Betul nggak, Pak Hendigo? ya Pak. Ada nggak perusahaan yang dananya unlimited, tak terbatas? Bahkan sekelas Google, Microsoft pun ada budget juga, anggarannya juga. Nggak ada yang unlimited, semua terbatas. Nah, terbatas anggaran, terbatas sumber daya manusia, personel, terbatas sarana prasarana, terbatas armadanya, orang-orangnya. Nah, itulah kenapa kita harus membagi market itu sesuai segmennya agar bisa kita jangkau. Karena kita nggak bisa menjangkau semua. Nah, ya, ini. Oke. Nah,
ada ada proses yang disebut demarketing, yaitu dia mereduce permintaan secara permanen, mengurangi permintaan, ya, mempromosikan, mem- mengurangi permintaan sementara atau permanen, ya, bisa jadi untuk mengurangi harga, ya, bisa jadi untuk jadi bisa juga untuk menggeser, akan ada produk yang baru, akan ada yang keluar lagi baru, jadi ini permintaannya dikurangin, ya, karena akan ada yang baru. Nah, masuk kepada mendesain marketing strategi. Jadi marketing strategi itu adalah sebuah eh, apa namanya, value proposition, apa, ya, value proposition itu ada satu set keuntungan manfaat atau value perusahaan yang janjikan kepada konsumen untuk kepada konsumen untuk memuaskan kebutuhan mereka. Nah, ya, contohnya nih, nanti saya lihat contoh marketing management orientation. Dulu orang konsep produksi aja, produksi, masuk kepada produk, masuk pada sharing, marketing. Sekarang societal concept. Nah, produk konsep, ya, nih, production konsep. Ya. Jadi memproduksi produk-produk yang disukai oleh konsumen agar ini menjadi selalu tersedia, dimiliki oleh konsumen. Ya, setelah ada jika konsumen yang membutuhkan. Nah, produk konsep mulai memperhatikan apa fitur-fiturnya, mulai memperhatikan kualitasnya lebih bagus diperhatikan. Nah, selling konsep, menjual yang skala besar dengan usaha pemasaran, dia usaha promosi, ya. Baru marketing konsep, ya. Need, wants, target market, ya. Societal konsep. Nah, udah bicara society, ya. Jadi engagementnya, keterikatannya dengan society. Artinya ketika contoh sederhana saya bilang, misal contoh eh, sederhana gini, ya. Pernah nggak melihat Bu Deborah, pernah nggak melihat iklan Aqua, dia berkolaborasi dengan Yayasan Jantung Indonesia. Pernah, Pak. Yang Nah, main bola ini, juga pernah. ya, ini societal konsep. Iklan Aqua itu dia menggandeng Yayasan Jantung Indonesia, YJI. Ini dia maksudnya societal marketing. Dia menggandeng society untuk sebagai sarana promosi, sosialisasi, penjualan, gitu. Artinya dengan menggandeng Yayasan Jantung Indonesia, otomatis dia mengatakan bahwa Aqua ini sehat bagi jantung. Dia nggak mengatakan saya sehat bagi jantung. Dia nggak ada begitu cerita dia. Dia hanya menyantumkan logo Yayasan Jantung Indonesia aja, cukup. Orang sebenarnya mengasosiasikan. Oh iya, berarti dia jantung friendly. Nah, seperti itu. Nah, ini ada segitiga. Ya. Konsumen ingin kepuasan, perusahaan ingin profit, society, ya, komunitas inginnya apa? Kesejahteraan. Nah, hadirlah disebut dengan societal marketing concept. Ya. Jadi tiga ini saling berinteraksi menghadirkan sebuah konsep yang terbaru, society marketing concept. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam marketing saya akan tetap harus bahas ini, marketing mix. Saya harus bahas ini meskipun saya akan bahas mungkin saya akan bahas sekilas, tapi ini tetap harus dibahas karena ini adalah jiwanya dari marketing. Jadi dalam marketing dan pemasaran itu ada marketing plan, itu dalam marketing plan ada yang disebut dengan product, price, place, and promotion, 4P. 4P, 4P. Product, price, promotion, and place. Produk, barang. Price, harga. Promotion, promosinya. Place, tempatnya. Nah, jadi marketing image ini yang diolah
untuk menghasilkan marketing plan, rencana pemasaran. Ya. Terus ada customer relationship management. Bagaimana perusahaan itu menciptakan hubungan yang panjang dengan konsumennya, membina relationship yang kuat dengan konsumennya, mendeliver nilai bagi konsumennya sehingga dia mendapatkan kepuasan, mendapatkan customer equity yang ujung dari gambar yang kemarin tadi yang sebelumnya merah itu customer equity, kepuasan karena dia puas dia akan mendapatkan dia akan beli lagi, repurchase intention, kemudian akan terjadi loyalty, kesetiaan. Kesetiaan itu datang dari kepuasan. Orang nggak mungkin setia kalau dia nggak puas. Jadi satisfaction dulu, baru loyalty. Sorry, satisfaction dulu, repurchase intention. Nah, ada intention untuk beli kembali, ada minat untuk beli kembali. Setelah itu baru dia loyalty, loyal, setia. Ya. Nah, jadi satisfaction, repurchase intention, baru dari loyalty. Kita berharap semuanya berharap perusahaan-perusahaan swasta berharap dia akan mendapatkan kesetiaan konsumen, customer loyalty. Nah, selanjutnya, nah, ada block relationship. Jadi ada namanya perceived, nilai yang diterima oleh konsumen. Jadi nilai yang diterima oleh konsumen itu adalah perbedaan antara nilai konsumen dengan total cost. Jadi gini, sederhananya, ya. Pak Fri Musandi misalnya membeli sebuah produk dengan harga anggaplah 50.000. Ya. Tapi ya, ternyata, ya, kegunaannya itu, manfaatnya itu jauh lebih besar dibandingkan harganya. Nah, ini dia customer perceived value. Tapi bisa lebih, bisa bisa plus, bisa minus. Sebaliknya, Bu Helena beli barang 50.000. Ternyata produk itu fungsinya tidak seperti yang dipikirkan, tidak seperti yang diharapkan ekspektasinya. Jadi jadi dia bisa kurang, bisa plus, ya. Nah, ini adalah kepuasan konsumen, customer satisfaction. Jadi the extent to which a product perceive performance match a buyer's expectation. Jadi kinerja yang diharapkan, yang diterima itu adalah match sesuai dengan ekspektasinya. Ini yang disebut dengan ada harga ada barang tuh di sini dia. Nah, performa yang dipersepsikan itu sesuai dengan ekspektasinya. Jadi ya kalau mau ya sekarang contoh sederhana aja, ya, ekspektasi kita kalau beli handphonenya Apple pasti berbeda dengan ekspektasi kita ketika beli handphone Android misalnya. Seperti itu, ya. Match dia. Akibatnya apa? Oh aja dong Apple lebih mahal. Akhirnya kayak gitu. Karena dia match. Ya. Ada istilah, tapi ini dibanting lagi. Di konsep ini di apa namanya? Dicoba untuk dipatahkan, ya kira-kira dengan sebuah teori gini, anekdot gini. Kalau bisa kalau bisa lebih murah, kenapa harus cari yang mahal? Nah, gitu-gitu. Dengan kualitas yang sama bisa lebih murah. Atau sebaliknya, dengan harga yang sama, dengan harga yang murah lebih bagus ya. Itu.
Ada kalau nggak salah, ada produk dengan iklan seperti itu. Kenapa harus beli lebih mahal? Nah, itu. Ini dia, ya. Oke. Nah, hubungan dengan konsumen itu dia ada hubungan dasar, ada full partnership. Hubungan dasar tuh contohnya jual beli lah, itu dasar tuh. Sangat dasar sekali jual beli, pergi ke supermarket, pergi ke pasar, kita jual beli terus. Nah, itu hubungan dasar. Transaksi jual beli ya, kayak gitu. Tapi ada yang namanya full partnership. Full partnership artinya konsumen itu ya dianggap sebagai partner. Hubungannya tidak hanya sekedar transaksi jual beli, tapi partner. Ini contohnya, contoh sederhana di kita nih. Pernah nggak melihat Pak Musandi? Pak. Pernah nggak lihat ini apa komunitas-komunitas kendaraan bermotor, misalnya mobil, Avanza Xenia Indonesia Club, Pernah, Pak. ya kan? Honda Tiger Club. Nah, itu namanya full partnership. Jadi dia menganggap konsumen itu adalah bagian dari partner untuk mempromosikan produknya. Makanya komunitas-komunitas seperti itu dikelola, Pak, oleh pemilik merek. Karena mereka pelanggan setia. Nah, jadi ini full partnership. Ya. Nah, penting. Itu. Sekarang udah menggunakan blog, website, online community, social network, macam-macam. Caranya juga udah macam-macam ya. Ada yang udah pakai customer relationship management, lebih spesifik mengarah ke target market apa konsumen tertentu, tapi yang profitable ya. Makanya hadir hadir namanya priority banking. Nah, itu dia. Bank bank prioritas. Bank prioritas itu kalau nabung minimal 500 juta saldo. Buka tabungannya minimal 500 juta. Nah, itu tadi dia dia lebih fokus kepada target-target tertentu ya. Partnership partnership management ya. Jadi ini tadi Pak, dengan partner-partner kita di luar perusahaan. Jadi bukan hanya konsumen aja ya. Partner perusahaan juga ada misalnya. Ya, misalnya supplier-supplier kita, pemasok-pemasok kita. Kita jual kue, siapa partner kita? Yang jual ayam, yang jual tepung, jual gula, itu partner kita. Ya. Nah, partner inside, partner outside. Nah, ini dia. Tadi saya bilang, ya, di luar dan di dalam perusahaan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ya. Partner sistem manajemen, customer bisa lihat, capturing. Ah, ini penting untuk saya jelaskan. Perubahan yang terjadi di marketing landscape, ya. Ada 4 perubahan yang terjadi dalam dunia yang terjadi hari ini. Yaitu pertama adalah dunia digital, era digital, globalisasi yang cepat, perubahan etika dan tanggung jawab sosial. Yang keempat adalah non-profit, not for profit marketing. Jadi ada namanya marketing bukan untuk keuntungan. Nah, terus buat apa, Pak? Ya, itu tadi sosialisasi, ya, untuk pemahaman konsumen, edukasi pasar, ya. Nah, sifatnya bukan untuk profit. Ya. Ini ada gambar di sana nih. Ada gambar McD, McD di Cina. Nah, ya. Dulu nggak ada McD di Cina, baru hanya di Amerika. Karena ada globalisasi, McD sampai ke Cina.
dengan huruf Cina lagi. Nah, McDonald-nya pakai huruf Cina di bawah bahasa aslinya. Globalisasi yang begitu cepat. Kita bisa melihat perkembangan zaman di dunia lain secara real time. Begitu cepat. Semua ini mengubah kita. Nanti saya jelaskan detailnya. Nah, ini ya. Nah, marketing. Satu gambar ini, satu gambar ini, inilah yang disebut dengan manajemen pemasaran. Inilah yang terjadi dalam marketing. Tapi turunannya banyak sekali. Ya, tadi sih, maksudnya. Teori teori pemasaran itu ini aja sebenarnya, ya. Nah, gambar ini, Bapak Ibu, gambar ini lihat baik-baik ya. Lihat baik gambar ini. Gambar ini itu turunan, turunan dari gambar yang ini. Ya, ini satu, ini. Nah, ini dia. Gambar yang ini satu, dua, tiga, empat, lima. Yang merah paling kanan itu atasnya, atasnya. Isinya apa? Nih. Nah, isinya di bawahnya. Jadi ketika kita memahami market, memahami konsumen need, konsumen wants, apa yang harus dilakukan? Kita harus melakukan riset customer, riset market, melakukan penelitian. Gunanya apa? Selanjutnya apa? Di manage informasi itu dikelola, dimasukkan dalam basis data. Nah, Bapak Ibu yang ikut asuransi, ya mungkin sering setiap tahun kalau ulang tahun dikirimin selamat ulang tahun Deborah Sinaga, kata perusahaan asuransinya. Nah, dikelola data kita sama mereka untuk memaintain, membangun hubungan yang saling menguntungkan. Mereka butuh kesetiaan kita sebagai konsumen. Ya. Nah, selanjutnya tadi mendesain customer, mendesain marketing strategi yang berfokus kepada konsumen. Apa yang dilakukan dalam mendesain marketing strategi? Marketing strategi itu apa isinya? Tadi segmentasi, targeting, mensegmentasi pasar, membagi pasar-pasar yang kompleks menjadi segmen-segmen kecil. Kemudian memilih targetnya atas segmen-segmen tersebut. Terus apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memutuskan value proposition-nya. Apa, nilai apa yang mau kita tawarkan? Diferensiasi kita apa? Positioning kita apa? Nah, yang ketiga tadi marketing program, ya, buat marketing programnya. Di marketing program ada produk, price, place, and distribution. Place itu distribusi, promosi. Produk, price, place, and promotion. Ya. Setelah itu yang keempat, membangun hubungan dengan konsumen yang menguntungkan. Nah, apa yang dilakukan? Itu tadi, pemerintahan hubungan. Ada hal kecil yang selalu perhatikan oleh mereka. Ya. Ada yang membangun hubungan dengan apa namanya dengan komunitas, partner relationship management. Nah, ujung-ujungnya semua itu untuk capture value from customer, mengcapture value dari konsumen untuk menciptakan profit dan customer equity. Jadi, apa itu customer equity? Tadi saya bilang di awal, kepuasan, kesetiaan, ya. Nah, setelah kita dapat kepuasan, kesetiaan, kita akan memiliki customer lifetime value. Mereka akan jadi pelanggan kita terus. Akibatnya market dan share kita akan meningkat.
Ya. Nah, sampai di sini aja yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Saya ada dua materi untuk malam ini sebelum saya lanjut ke materi kedua. Silakan jika ada pertanyaan. Silakan jika ada pertanyaan. Kalau tidak ada saya lanjut lanjut ke materi kedua. Malam ini dua materi, besok dua materi lagi. Saya share. Oke. Ini tadi ini. Sorry. Ini tadi ya. Bentar. Share. Zoom. Share. Oke. Ya, kelihatan ya. Kasih jempol. Udah kelihatan? Oke, Lihat. makasih Bu Deborah. Nah, kita masuk agak dalam lagi nih. Agak dalam lagi tentang buat strategic planningnya. Jadi secara teori itu strategic planning marketing itu adalah proses ya mengembangkan maintain strategi yang cocok antara target dengan kapabilitas, kemampuan ya dan opportunity di market. Jadi ada strategi yang dibuat yang mampu menyesuaikan dengan kebutuhan apa marketnya, tapi sesuai juga dengan kemampuannya. Ya. Nah, strategic planning kita lihat di sini. Ya. Dia pertama mendesain misinya, men-setting objek targetnya dan tujuannya, terus mendesain bisnis portfolionya, ya. Terus ini adalah marketing planning and other functional strategies. Ujungnya adalah muaranya adalah planning marketing dan fungsi lainnya yang strategis, ya. Jadi tidak hanya buat marketing saja, ya. Buat divisi-divisi lain juga konsep ini juga digunakan strategic planning. Nah, contoh sederhana, mendesain awalnya apa? Defining mission, company mission. Oke. Nah, contoh nih, contoh. The mission statement is the organization purpose. Jadi pernyataan misi itu ada tujuan dari perusahaan, ya. Oke, contoh Google, misinya adalah we help you organize the world's information and make it universally accessible and useful. Ya. Nah, company wide strategi contoh perusahaan-perusahaan dunia ya, perusahaan-perusahaan dunia. Contoh sederhana. Saya ambil contoh yang ini ya, yang sederhana ini. Ada yang product oriented, ada yang market oriented, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau dia contoh produknya ini aja, Disneyland. Nah, kalau dia misi itu berdasarkan produk oriented, dia pasti judulnya adalah kami menjalankan taman bermain. Tapi kalau market oriented, kami bunyinya adalah kami menciptakan fantasi, sebuah tempat di mana
impian menjadi kenyataan. Itu kira-kira seperti itu. Nah, Nike, kalau bicara eh, s- kalau konsepnya bicara produk oriented, orientasi produk, bunyinya akan kami menjual sepatu atletik, ya dan keperluan sepatu dan keperluan atletik. Nah, tapi kalau market oriented bunyinya adalah we bring inspiration. Kami membawa inspirasi dan inovasi kepada setiap atlet di bumi. Dalam kurung, jika Anda memiliki sebuah tubuh, maka Anda adalah seorang atlet. Artinya dia menjual inspirasi dan inovasi kepada semua orang, bukan hanya atlet. Kira-kira seperti itu. Ini contoh. Nah, bisnis objektif, marketing objektif, ya. Kalau targetnya dia target bisnis, ya, dia akan membangun hubungan yang menguntungkan dengan konsumen. Investasi di riset, di penelitian, terus meningkatkan keuntungan profit. Tapi kalau tujuannya adalah marketing, dia akan meningkatkan market share. Market share itu apa? Market share itu adalah kapasitas kebesaran produk kita di pasar. Ketika bicara Tanjung Pinang misalnya, bicara Tanjung Pinang artinya contoh contoh sederhana ya, contoh sederhana. Ketika bicara Tanjung Pinang dan kita apa namanya menjual kerupuk misalnya atau keripik keripik singkong. Nah, keripik singkong kita ada di setiap warung dan toko di Tanjung Pinang. Nah, ini disebut market share. Dia nggak bicara angka. Tapi kalau bisnis objektif, dia bicara angka. Dia bicara uang nominal, profit. Tapi kalau market, dia bicara tadi share-nya, market share. Ya, penyebaran market kita. Meng-create local partnership. Nah, ada kemitraan lokal dengan retailer, dengan agen, dengan penjual. Ujung tombak dari pemasarannya. Yang ketiga, increase promotion. Promosinya yang ditingkatkan. Oke. Nah, ada bisnis portfolio activity analisis ya. Jadi ini adalah mendesain bisnis portfolionya. Karena marketing itu harus dijalankan oleh sebuah departemen. Kira kayak gitulah ya. Meskipun semua orang adalah marketer, marketing itu menjiwai semua orang, tapi secara strukturnya marketing itu harus tata kelolanya, penanggung jawabnya ada gitu. Nggak bisa semua orang juga menjadi penanggung jawab marketing, nggak bisa. Meskipun kita semua bisa menjalankan peran sebagai penjual, menawarkan gagasan kita, ide kita, produk kita, jasa kita, jasa perusahaan kita, produk-produk kita kepada orang lain, tapi tetap penanggung jawab marketingnya harus ada. Nah, apakah dia manajer marketingnya? Pokoknya harus ada. Makanya ada portfolio bisnisnya ada. Nah, portfolio bisnis ini diikuti oleh portfolio analisis untuk mengevaluasi produk bisnis mana yang bisa ditingkatkan, yang mana yang perlu ditutup, mana yang perlu dikurangin, ya, agar bisnis tetap survive dan eksis. Ah, analyzing the current business portfolio. Nah, kalau kita bicara SBU, Strategic Business Unit, ya, ini adalah bagaimana sebuah unit itu bisa memiliki misi yang terpisah, target terpisah dari bisnis bisnis perusahaan unit bisnis yang lain ya. Karena dia strategic business unit, bisa company division, bisa product line dalam divisi, bisa single produk atau merek ya. Contoh, saya ambil contoh lagi. Kalau pakai contoh itu mungkin mudah dipahami. Artinya seperti apa contohnya? Misalnya ya. Transmart ya, Transmart, Trans Studio, Trans TV itu ada strategic business unit dari Trans Corporation.
di mana misinya pun terpisah, targetnya pun terpisah. Kenapa? Karena konsumennya juga beda-beda, nggak sama. Ya, ini contoh. Karena kalau pakai contoh mudah untuk kita pahami. Nah, selanjutnya nih, menganalisa portofolio current bisnis kita. Nah, mengidentifikasi bisnis-bisnis inti, ya, terutama untung ruginya, profit and loss-nya. Ya. Yang paling mudah untuk melihat sebuah portfolio adalah profit and loss, PL-nya. Ya. Apa masuknya berapa, keluar berapa? Itu paling mudah untuk melihatnya. Nah, ini ada gambar ini. Ada gambar bintang, gambar pertanyaan, gambar dolar, gambar anjing. Dok. Ini bukan artinya bukan bukan membeli anjing dengan dolar terus mendapat bintang. Kenapa ya? Nah, tanda tanya. Bukan begitu. Nggak begitu maksudnya. Ini ada maksudnya gambar ini. Lihat ada di matriks ini di kanan, di kiri, dan di bawah. Di kiri dia market growth rate, pertumbuhan pasar. Di bawah dia relative market share. Nah, ya. Sekarang kita lihat yang paling bagus yang mana? Pertanyaan saya sekarang. Pak Primusandi, Gabriel Talebong. Yang mana yang paling bagus? Yang paling diharapkan? Mana Pak Sandi? Pak, karena saya pecinta anjing, Pak, saya milih yang dog aja, Pak. Nggak gitu. Ayo, Bu Deborah, mana yang paling bagus? Kalau saya tadi pikirnya cuma grow aja sih, Pak. Apa? Grow. Iya, gimana grow? Di gambar ini, antara dolar, anjing, tanda tanya, sama bintang, mana yang paling bagus? Bintang sih. Ya, bintang. Kalau Ya, saya karena market share-nya tinggi. High. Karena pertumbuhan pasarnya juga tinggi. High. Sebaliknya, yang paling jelek itu yang bawah, dok. Market share-nya lah rendah. Pertumbuhannya rendah. Kalau yang market share-nya tinggi, tumbuhnya rendah, masih bisa mendatangkan keuntungan, cash cow. Yang tanda tanya ini, nah, yang tanda tanya ini, question mark ini, apa artinya, Pak? Artinya adalah market share-nya tinggi, rendah, tapi pertumbuhannya tinggi. Contoh, nah, kalau saya suka kuliah tuh ngasih kuliah pakai contoh. Kalau nggak contoh agak susah. Nah, contoh begini, contohnya. Pak Indigo perusahaannya produk apa Pak Indigo? Apa, Pak? Produknya apa? Produk dari yang mana, Pak? Kan kerja swasta. Ah, Produknya apa, jasa atau apa? Jotun, Pak. Pengecatan Jotun. Nah, berarti cat dong. Iya, Pak. Oke. Nah, cat. Menarik nih. Yang tanda tanya ini ya. Iya, Pak. Tanda tanya ini.
Kalau yang tadi yang paling bagus sudah bintang, yang paling jelek itu anjing. Oke, udah rendah market share-nya, pertumbuhannya tidak banyak di mana-mana, permintaan juga rendah. Tapi tanda tanya ini. Nah, Jotun pabriknya ya kirim ke Batam, kirim ke Batam itu dia permintaannya tinggi, Pak Hendy. Iya. Dikirimnya banyak tuh. Wah, banyak sekali dikirim. Berkontainer-kontainer dikirim. Malah dilebihkan, dilebihkan. Anggaplah dilebihkan 10%, 15% dari permintaan. Tapi ternyata anehnya market share-nya kok nggak ada di toko-toko ya. Nah, kok bisa ya? Padahal barang dikirim, tapi kok nggak ada. Kenapa? Nah, pertanyaannya mirip seperti kasus tabung gas melon. Nah, dari Pertamina, suplainya normal, harganya normal. Tapi kok langka ya? Nah, kok bisa langka? Ternyata ditimbun oleh distributor nakal untuk menaikkan harga. Nah, kan gitu. Sama seperti sembako, menjelang hari raya Natal, hari raya Idul Fitri, suplainya kata kata Bulog suplainya normal. Tapi kok susah ya cari telur ya? Tepung kok mahal ya? Nah, ternyata ditimbun. Nah, ini dia question mark. Jadi permintaan tinggi, tapi market share-nya rendah. Ya, kan lucu itu. Nah, jadi tanya dia question mark. Oke, problem dalam matrix approach tadi, yang tadi matrix tadi. Makan waktu ya, ekspensif, mahal. Ya. Fokus bisnis kini bukan rencana masa depan. Karena memang yang bisa dianalisa oleh matrix ini yang sedang berjalan, bisnis yang sedang berjalan, karena dia terkait sama market share, market growth, dia nggak bisa memproyeksi yang belum terjadi atau produk yang akan datang. Ya. Sekarang ada produk expansion grid, sebuah alat untuk mengidentifikasi pertumbuhan perusahaan, ya, melalui market penetrasi, market development, product development, atau produk diversifikasi. Nah, jadi ada empat grid, ya, empat grid strategi: market penetration, market development, dan diversification. Nah, apa maksudnya? Market penetration itu untuk existing market, existing produk. Produk yang sudah ada dengan market yang sudah ada. Kalau product development, pengembangan produk, pasarnya sudah ada dengan produk baru. Pengembangan produk baru dengan pasar yang sudah ada, existing market. Tapi kalau market development, ya, produk yang sudah ada dengan pasar baru, ekspansi pasar dia, produknya sudah ada. Terus yang diversifikasi sama-sama baru, produk baru, market baru. Nah, contoh nih, market penetrasi adalah strategi pertumbuhan untuk meningkatkan angka penjualan di pasar yang ada. Lihat ya, pasar yang ada, saya pasarnya tanpa tanpa mengubah produknya. Jadi penjualnya dikencangkan, produknya nggak berubah, marketnya juga itu yang sama.
Contoh, contoh ya, Bapak Ibu kalau pergi ke bank, ya, eh, pergi ke bank, ya, sampai di bank, kadang-kadang suka ada yang menawarkan nanti tuh kartu kredit, nah, asuransi, produknya sudah ada. Kita sudah jadi nasabah di sana. Kita sudah nabung, tapi dia mau penetrasi lagi. Nah, itu maksudnya seperti itu, guys. Itu contohnya. Market development, ya. Strategi pertumbuhan, ya, mengidentifikasi dan mengembangkan pasar baru. Pasarnya yang baru. Nah, dengan produk yang sudah ada. Contoh, produk-produk tabungan, ya. Sekarang buku-buku tabungan ada ke sekolah-sekolah. Sama-sama pasar retail. Tapi mereka menyasar segmen baru. Siapa? Ya tadi ke sekolah, menggandeng sekolah, tabungan-tabungan kayak Bank BRI, ya, itu mereka menggandeng. Wah, itu mengembangkan market-market baru. Dengan produk yang sudah ada, produknya tabungan memang sudah ada. Ya. Oke. Product development. Ya. Strategi pertumbuhan yang menawarkan atau modifikasi produk untuk pasar yang sudah ada. Nah, apa itu contohnya? Nah, contohnya adalah mobil-mobil yang ibu bapak pakai. Motor yang bapak ibu pakai. Coba perhatikan itu tuh, mobil mobil apa? Anggaplah eh, apa namanya? Mobil Avanza tuh. Baru-baru ini kan berubah. Dulu dari tahun ke tahun kayak gitu aja bentuknya. Cuma bedanya listnya pakai pakai aluminium, pakai krom. Inilah beda, itu beda. Tapi bentuknya nggak berubah. Hanya modifikasi aja. Nah, atau motor Yamaha ada pakai turbo, ada yang nggak pakai turbo. Ada yang ini, ada yang itu. Ya, ada modifikasi produk. Ini produk development. Yang diversifikasi, ya, yaitu strategi pertumbuhan melalui permulaan bisnis atau mengakuisisi bisnis di luar. Nah, di luar produk perusahaan atau market perusahaan, perluasan diversifikasi. Ya. Contohnya apa, Pak? Nah, ini menarik. Contohnya apa, Pak? Ya. Diversifikasi ini contohnya adalah, ya, misalnya kalau kita melihat, ya, eh, grup bisnis dari eh, Trans, Trans. Tadi saya sudah menyebutkan Trans. Nah, Trans itu macam-macam dia. Ada televisi, ada tahun hiburan Transma, Trans Studio, ada eh, Transmarket. Nah, ini diverifikasi macam-macam dia, ya. Di luar dari eh, produknya yang ada, macam-macam dia. Ya. Nah, ada juga strategi selain ini strategi tumbuh semua ya. Ini tumbuh nih. Ini growth nih. Market penetration, market development, product development, differentiation ini growth, tumbuh. Ada juga in downsizing, bukan tumbuh, tapi memotong, memangkas, mereduksi portfolio bisnis dengan mengurangi, mengeliminasi atau menghilangkan produk atau bisnis unit yang tidak menguntungkan atau sudah tidak sesuai lagi dengan strategi perusahaan secara keseluruhan. Nah, downsizing. Bentuknya apa bentuknya?
Bentuknya misalnya PHK. Nah, karena ada downsizing, penghilangan divisi, penggabungan divisi, akibatnya ada yang tidak tidak dilanjutkan. Misalnya yang kontrak-kontrak tidak dilanjutkan ya. Kayak sekarang ini kan lagi pemangkasan anggaran ini, kan? Penggabungan kementerian, pemisahan kementerian. Ada kalau di swasta ada yang namanya merger, ya, gabungan sehingga ada yang tidak mungkin ada dua orang manajer keuangan, terpaksa manajer keuangan harus satu. Nah, itu eliminasi. Ya. Nah, partner itu build customer relationship. Nah, kalau Pak Ili lihat ada yang disebut dengan value chain, yaitu rantai apa se- sebuah seri dari departemen yang membawa keluar nilai-nilai yang diciptakan, ya, ini dibuat, ini diproduksi oleh perusahaan. Value chain. Nanti kita lihat contohnya apa value chain. Ya. Nah, value delivery network. Nah, kalau di Batam itu namanya apa ya? Agung Toyota ya. Nah, Agung Toyota adalah value chain dari Astra. Nah, ya, ini dia. Dibentuk dari perusahaan, company, distributor. Ini dia. Value delivery network. Nah, sekarang pertanyaannya apa hubungannya tadi yang marketing mix 4P, product, price, place, and promotion dengan marketing strategi? Apa itu? Segmentasi, targeting, positioning. Apa hubungannya? Hubungannya di gambar ini. Nah, gambar ini jangan lupa kalau ujian ya, menjelaskannya, jangan lupa menjelaskannya. Lihat yang merah itu tengah itu merah tuh. Customer value and relationship itu yang ingin kita tangkap. Ini yang ingin kita raih. Yang merah itu yang menjadi tujuan kita. Ingin kita raih. Ingin kita dapatkan, peroleh. Nah, di mana marketing strategi? Nah, di mana marketing mix? Nah, di sini marketing strategi, planning, apa nih? Marketing pada strategi ini. Disegmentasi dulu, nih pasarnya. Dibagi-bagi pasar yang kompleks tadi, yang beragam tadi dibagi-bagi sesuai segmennya masing-masing. Berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia, berdasarkan suku, berdasarkan agama, berdasarkan tinggi badan, berdasarkan panjang rambut, macam-macam segmentasinya bisa bisa macam-macam sesuai produk kita. Malah kalau asuransi itu detail dia segmennya. Merokok, tidak merokok, ada yang penyakit berbahaya, ada yang tidak penyakit berbahaya segmennya. Ya, ini dia. Setelah segmen targeting, baru dibuat diferensiasinya. Diferensiasi perbedaannya, pembedaannya apa kita yang mau kita tawarkan. Ya. Apa yang mau kita tawarkan kepada target kita. Diferensiasinya apa? Saya ingat sekali beberapa tahun silam BlackBerry punya BBM. Itu enggak ya? Nah, sebelum ada WhatsApp ini, dulu kita semua pakai BBM. Nah, BBM yang begitu populer. Kenapa? Karena dia diferensiasi. Dia hanya dimiliki oleh BlackBerry, yang lain nggak punya dulu. Makanya diferensiasi dari BBM, BlackBerry ada BBM. Ya. Bentuknya bisa fungsi diferensiasi ini. Bisa gambar, bisa suara, bisa warna. Ya. Simbol. Nike, sepatu Nike itu simbol checklist tuh. Tuh. Kalau pakai ada sepatu gambar checklist, nggak perlu ada tulisan mereknya.
NIKE, nggak perlu. Dengan ada checklist list begitu kita tahu, oh ini Nike nih. Itu diferensiasi dia dibandingkan yang lain, yang buat dia berbeda. Selanjutnya positioning. Nah, apa yang kita harapkan, posisi apa yang kita harapkan di benak konsumen. Nah, ini dia disebut dengan marketing strategi. Setelah itu marketing strategi dibungkus dengan marketing mix. Apa itu marketing mix? Product, price, place, and promotion. Setelah itu, setelah itu mereka dikelola oleh manajemen pemasaran. Ya, direncanakan, diimplementasikan, dikontrol, dan dianalisis. Ada yang kurang diperbaiki konsep tadi. Nah, ini adalah hubungan antara marketing strategi, segmentasi, targeting, positioning, hubungannya dengan marketing mix, product, price, place, and promotion. Nah, Bapak Ibu lihat di sana di ujung-ujung itu ada suppliers, ada public, ada competitor, ada marketing intermediaries. Nah, empat ini adalah variabel faktor yang akan mempengaruhi proses di dalam ini. Jadi, proses yang terjadi ini, cycle nih, cycle ini sangat dipengaruhi oleh empat tadi. Contoh, contoh sederhana, contoh. Contoh, Pak Hendigo tadi eh, chat ya Pak ya. Nah, Pak Hendigo, Ya, Pak. nah, oke chat ya. Nah, suppliernya ya dalam konsep ini, dalam konsep ini, suppliernya Jotun itu adalah pasti perusahaan-perusahaan chemical. Nah, artinya apa? Artinya PT Cat itu juga punya supplier. Salah satunya adalah chemical. Terus siapa lagi? PLN. Karena dia mensuplai listrik. Ya. Nah, itu contoh. Nah, apa yang terjadi jika listrik mati? Atau apa yang terjadi jika air mati? Apa yang terjadi jika supplier supplier chemicalnya mogok? Ini akan terganggu proses ini. Nah, ya. Proses ini mungkin tidak berhenti, tapi sedikit banyak dia akan terganggu. Ya, kira-kira gitu gambarnya. Publik, masyarakat juga begitu. Kompetitor juga begitu. Marketing intermediaries. Siapa itu marketing intermediaries? Perantara. Bentuknya siapa? Bentuknya siapa saja? Agen, distributor, ya, reseller, ya, supermarket, minimarket, warung. Itu semua adalah marketing intermediaries. Perantara. Nah, ini adalah pemahaman lebih detail dengan market segmentasi, yaitu membagi market ke dalam grup-grup tertentu yang sesuai dengan kebutuhannya, karakteristiknya, perilakunya. Ya. Contoh yang paling jelas ya misalnya segmentasi ini, ketika ketika susu Unland itu buat dia buat Unland Silver dan Unland Gold. Nah, dia bagi itu. Apa itu silvernya? Silver untuk yang di bawah 50 tahun. Gold untuk yang atas 50 tahun. Nah, itu segmennya udah beda tuh, berdasarkan umur dia pakai. Pembagian berdasarkan umur, segmentasi berdasarkan usia.
Market segment adalah grup dari konsumen yang merespon dengan cara yang sama. Mirip market segment. Ya. Karena kebutuhannya sama. Ya, kebutuhannya sama. Nah, setelah di segmen, di target. Menjadi target kita itu yang akan kita tuju. Itu menjadi sasaran. Sasaran, eh, apa namanya, sasaran promosi kita. Agar tepat sasaran, tepat anggaran, tepat sasaran, tepat budget. Nah, selanjutnya, dalam marketing strategi, start segmentasi, targeting, ada positioning. Market positioning is the arranging for a product or to occupy a clear, distinctive, and desirable place relative to competing product in the mind of the target consumer. Artinya, di benak konsumen, in the mind of the target consumer, di dalam benak konsumen, clear dia, positioningnya clear. Saya ambil contoh sederhana begini ya, contoh sederhana aja. Kalau di benak kita nih ya, di benak kita, Bu Deborah, kalau saya sebut mobil Alphard, apa yang bisa Ibu sampaikan? Apa yang ada di benak Ibu? In your mind. Apa Alphard? Mobil mewah, Pak. Satu, mewah, setuju. Dua, Aman juga. aman juga. Oke. Tiga, Hmm. Besar, besar. Oke. Harganya? mahal. Itu di benak kita. Clear itu clear. Meskipun kita belum tentu punya. Tapi sudah ada dulu di benak kita ini. Nah, ya, itu market positioning. Pernah nggak Bapak Ibu melihat iklan Aqua itu pakai gelas dipukul ting 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 ting, ya, gelas dipukul diketok gitu pakai pakai besi, bunyinya ting ting ting. Dia hanya ingin mau bermain dengan positioning. Dia ingin memposisikan bahwa dia clear, bening, sebening bunyi gas kaca tadi. Nah, itu ini strategi marketing semua ini dipakai, ya. Nah, dari marketing mix, produk, kita marketing mix, produk, price, place, and promotion, ya. Yang di yang di blend, ya, untuk menghasil untuk memproduksi apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh market, ya. Kita lihat nih. Nah, produk, price, place, and promotion itu isinya ternyata banyak. Produk itu produk itu komponen di dalamnya adalah variasinya, termasuk produk. Kualitasnya, termasuk produk. Desainnya, termasuk produk. Feature-featurenya, produk. Mereknya, brand name, produk. Packaging, kemasannya, produk. Services, produk. Nah, ini semua produk. Harga, list harga, diskon, allowance, payment period, credit term, ini adalah price. Promotion, nah di promosi ada komponen yang banyak juga. Ada advertising, personal selling, sales promotion, public relation. Nah, lihat, ada promotion, ada personal selling. Nah, ini yang kadang-kadang orang-orang rancu antara marketing dengan sell. Padahal sell itu adalah bagian kecil di dalam marketing.
Kalau marketing itu rumah, sales itu mungkin hanya sebuah jendela kecil di rumah itu. Cuma kadang-kadang orang rancu. Iklankan di koran dibutuhkan marketing. Ternyata kerjaannya sales. Padahal sales itu sales itu pasti marketing. Tapi marketing bukan hanya sales. Banyak ini. Makanya dari sini Bapak Ibu bisa belajar, lihat bedanya tadi. Sales sama marketing. Kadang-kadang kita lihat di media cetak, media elektronik dibutuhkan marketing. Lah, pekerjaannya sales, properti. Kalau marketing dia luas. Ya. Hmm. Ada place. Ternyata place itu tempat itu bukan hanya lokasi, tapi juga channelnya, jaringannya, distribusinya, transportasinya, penyimpanannya. Nah, itu juga bagian dari place. Jadi 4P. Orang bisa mengenal teori 4P, marketing mix, product, price, place, and promotion. Ini adalah mengelola usaha pemasaran. Yaitu pertama adalah dia menganalisa dulu. Tadi apa yang dianalisa? Need and want tadi, need and want dianalisa. Habis itu dibuat strategic plan-nya, dikembangkan rencana strateginya, lalu membuat marketing plan. Habis itu mengimplementasikan, lalu dikontrol. Jadi ini adalah marketing effort. Ya. Nah, dalam marketing effort ada SWOT, teori SWOT. Mungkin ada yang udah pernah, yang tahu dan pernah menggunakan analisa SWOT. Strength, weaknesses, opportunities, and threats. Nah, strength kekuatan datang dari dalam internal hijau. Karena dia positif, hijau. Strength. Opportunity, hijau juga. Ketika dia di dalam positif, sifatnya positif. Kekuatan dan opportunity ini sifatnya positif meskipun dia dari luar dan dalam. Tapi ada juga dari luar dan dari dalam dia negatif. Apa itu? Kalau dia dalam dia kelemahan, weaknesses, kelemahan. Yang dari luar adalah threat, tantangan. Sifatnya negatif. Nah, jadi ini adalah analisa SWOT. Oke. Nah, ini komponen dari marketing plan. Jadi Bapak Ibu, ini buku aslinya mencantumkan komponen dari marketing plan. Bagiannya di dalamnya ada script summary, marketing situation. Nih, ini nggak akan kita bahas sampai situ. Karena waktunya akan cukup kalau kita bahas sampai ke sini. Nah, managing marketing effort ini bisa baca. Nah, dalam marketing effort ada tata kelola organisasi. Organisasi dibagi berdasarkan fungsinya, geografiknya, produk manajemennya, dan market atau konsumennya. Nah, lihat. Functional. Fungsinya, fungsi organisasi. Ya. Misal contoh, pemasaran, ya, departemen pemasaran, keuangan, fungsinya beda-beda itu. Ada membagi geografik lokasinya. Kantor Tanjung Pinang, cabang Tanjung Pinang, kantor utama Batam, cabang Tanjung Balai Karimun. Nah, itu geografik. Ada yang berdasar product management organization. Jadi produk manajemennya, ya, divisi food and beverage. Nah, divisi retail banking, divisi corporate banking. Nah, ini beda-beda produk manajemennya. Walaupun banknya sama. Nah, terus market atau customer management. Nah, berdasar marketnya.
atau konsumennya. Ada nggak susu anden itu untuk bayi? Ya ada. Karena bukan marketnya. Bukan berarti dia nggak bisa buat susu bayi, bisa. Cuma itu bukan market dia. Maka dia membagi produknya berdasarkan untuk orang tua. Yang di bawah 50 dan di atas 50. Udah dua itu aja segmen dia. Tambah lagi sekarang yang aktif. Ya, macam-macam. Ya. Tapi nggak ada yang buat bayi. Nah, setelah dievaluasi, diterapkan, dikontrol. Kontrol itu ada dua jenis. Untuk memastikan, mengukur, eh, mengambil langkah koreksi perbaikan yang dibutuhkan. Kontrol itu ada dua, operating control dan strategi kontrol. Operating control itu sifatnya daily, harian, bisa mingguan, harian. Penjualan sales hari ini, penjualan minggu ini, itu operating control. Tapi kalau strategi kontrol, dia bicara panjang, tahunan. Berapa omset kita tahun ini? Nah, itu strategi kontrol. Dia nggak bicara daily atau weekly. Dia bicara annual, tahunan. Nah, dalam marketing, ya, ada yang disebut dengan return on marketing investment. Jadi ada return on marketing investment. Karena marketing juga investasi, harus dihitung juga returnnya, pengembaliannya. Ketika kita investasi sebuah iklan, apakah bertambah penjualan kita? Ketika kita investasi mesin pendingin di mall tersebut, apakah bertambah penjualan kita? Mesin minum dingin, pakai koin itu. Nah, apakah pertama penjualannya? Jadi ada return on marketing investment dihitung. Nah, oke, silakan jika ada pertanyaan Bapak Ibu terkait materi kita malam ini, silakan. Nggak usah dicatat, nanti materinya saya saya berikan. Silakan jika ada pertanyaan. Sudah hampir jam setengah 11. Nggak apa-apa, kita juga mulai tadi agak lambat jam 8. Silakan jika ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup. Saya hitung sampai 100. Atau Bu Deborah saya suruh hitung sampai 1000 lah. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, kita tutup pertemuan kita malam ini. Ya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Tadi udah dipoto belum, Nana? Yang terakhir belum, Pak. Nah, foto dulu Nana. Boleh izin, Pak. Apa? Slide. Ya, slide-nya di Bentar. dulu, Pak. Iya ya, saya masih pakai slide nih. Bentar. Stop dulu. Oke. Eh, Kameranya, ayo, fotonya dikeluarkan, Bapak Ibu. Bapak Yang Ibu, di, yang mohon di izin. Rusia, Maaf, ke ini atas. kebetulan apa laptop saya kameranya nggak bisa hidup loh, Pak. Ada Apa kok, Bu. ini yang bisa hidup kameranya? Iya, Ada, nggak kok, hidup Mbak, dari ada. tadi kotak-katik. Siapa? Siapa? Marianti, Bu Ada kok, Bu. Marianti. Bu Morianti ada. Sudah ada itu, ya? Bu. Ada Ada kok. ya? Ada. Betul. Di sini Ada saya nggak muncul, tapi ada ya? Oke, ada oke. kelihatan Baik. cantiknya, ada. Ya, ya. Oke. Ini Baik, Bu saya Elena mulai. mana Bu Elena? Wah, lagi lagi dipanggil suami kali. Hmm. Oke, silakan Nana. Baik, saya mulai ya, Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Baik, sudah, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih juga, Pak. Panas jam berapa di sana? Makasih, Panas? Pak. Panas? Ya, jam berapa nih ya?